Iya, boleh. Kalau misalnya lingkupnya aljabar, berarti persamaan linear itu termasuk ke bab aljabar atau enggak? Enggak ya? Kalau Tapi kalau ya? di sini aljabar yang kita bahas itu masih belum ada tanda sama dengannya. Oke, oke. Berarti masih Jadi aljabar awal ya? tentang ekspresi aja, mengubah-mengubah bentuk gitu aja sih. Oke, sip, sip, sip. Soalnya gue juga ada kesusahan di bagian faktorisasi sih lebih tepatnya. Oh, oke. Masih salah. Oke. Yang lain Oke, sip. gimana? Yang 140 orang. Ya nih, 100 138, maaf. pas bagian pecahan. Memang kalau menurut gue nih ya, kalau bagian pecahan tuh memang gimana ya, rada kita harus main logika juga gitu. Karena kan gimana caranya kita merubah suatu pecahan tuh menjadi bentuk paling sederhana gitu. Itu sih kalau misalnya Iya. dari sudut pandang gue gitu. Karena kan matematika itu mencari yang sesuatu yang rumit itu menjadi sebuah yang sederhana gitu, yang dapat dimengerti lah hasilnya. Biasanya kalau menyederhanakan pecahan itu masalahnya sih biasanya kayak kurang teliti gitu. Nah, iya, iya betul 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 banget. Biasanya nyoretnya salah gitu. Setuju sih. Iya. Tidak. SPLTV em, enggak kita belum bahas SPLTV. Kita bahas aljabar dulu. Ya. Tapi syarat itu kan ya Sur, kalau syarat SPLTV itu kita harus paham aljabar kan? Iya, Nah, kayaknya semua deh. iya semuanya ya, karena kan aljabar adalah kunci dari semua Iya. matematika. Jadi seharusnya kalau aljabarnya lancar sih em, tinggal apa? Tinggal diberi konteks aja. Misalnya diberi konteksnya pas bab matriks gimana gitu. Pas bab SPLTV gimana. Jadi tinggal diberi konteks aja sebenarnya. PLTV. Nah, gue pernah diskusi gitu sama Babe. Kita intermezzo dulu ya dari pembahasan aljabar. Nah, soal yang mengerti soal persamaan linear gitu kayak SPLTV atau SP yang dua variabel atau yang tiga variabel itu sebenarnya ada beberapa anak yang memang bermasalah di ini kayak misalnya Babe ngejelasin bahwa misalnya ada tiga persamaan, nah kita harus nyamain satu sama tiga atau satu sama dua. Nah, gue sempat diskusi ke Babe apakah harus sesuai kayak gitu gitu. Tapi Babe sempat ngejawab bahwa ya enggak, itu gimana kita sesuai kemauan kita sendiri gitu. Nah, yang Ya, Babe gunain selama live class tuh dia gunain misalnya satu dan dua. Nah, itu tuh Babe udah kepikiran bahwa ketika kita eh apa ya kayak menyelesaikan Elim. dengan persamaan satu dan dua itu akan menghasilkan bilangan yang lebih efisien dan lebih sederhana gitu. Makanya digunain satu dan dua. Nah, nanti kalau Ya. misalnya ada soal-soal yang berbeda, nah kalian gak usah ngikutin misalnya harus persamaan satu dan dua dulu, tapi bisa kalian mix lah sesuai dengan efisiensi waktu yang dikerjakan gitu, teman-teman. Iya, kalau kalau misalnya mau ambil langkah yang efisien itu, menurut gue pertama itu kalian harus apa ya? Kalian latihan soal pas baru-baru pertama itu kalian pasti akan kesusahan karena angkanya besar. Tapi ketika kalian semakin sering latihan soal, nanti ketika kalian melihat tiga buah persamaan, nanti kalian mikir dulu, ini saya mau eliminasi yang mana dulu? Kira-kira yang mana yang ketika dieliminasi nanti bilangannya bakal bakal kecil gitu. Iya, tuh setuju banget sih. Makanya jadi teman-teman jangan apa ya ya itu yang tadi dikatain Surya, jangan kayak informasi ditelan secara mentah-mentah gitu. Iya, Jadi harus disesuaikan ya lagi. jangan jangan ngafalin cara kalau kata Babe itu ya. Tuh, setuju, setuju. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kalian ada yang baru belajar SPLTV, SPLDV, terus ngerasa kayak, wah kok cara saya ini kurang efisien ya, gitu misalkan. Nah, itu tuh sebenarnya nggak apa-apa. Ini emang gitu kalau belajar matematika, jadi kita nggak apa-apa bersusah-susah dulu. Baru kita nanti bisa mencapai keefisien. Ingat kalau kita belajar matematika atau mengerjakan soal itu, kita
pandangnya itu efektifnya dulu, baru efisiennya. Jadi kita cari jawabannya dulu. Entah itu lama, entah itu bentar, kita ngerjainnya itu urusan belakangan. Yang penting kita dapat aja jawabannya dulu. Nah, untuk masalah kecepatan mengerjakan, itu bisa kita latih nantinya gitu. Jangan kalian baru mulai, terus kalian mau minta kayak, ini langkahnya yang biar cepat gimana sih? Nah, itu tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi jalanin aja sih progres masing-masing, jangan ngelihat teman gitu. Wah, udah lewat 14 menit nih. Ada Riko. Halo Riko. Siap, Ayo, Riko. Koloyo mana Koloyo? Nah, nanti buat SWU atau DWU ke depannya kita bakal seringin juga. Jadi nanti buat hari ini mungkin bakal Surya yang lebih banyak ngejelasin. Nah, buat next nanti minggu selanjutnya mungkin bisa gua ya buat gua. Nanti juga kalian di jam 3 sampai jam 4 tuh ada DWU bareng Wendy sama Kay. Itu penalaran umum gitu, teman-teman. Ya. Buat yang baru join, ini kita bakal ngebahas atau DWU bareng materi yang dulu-dulu yaitu aljabar. Karena banyak banget teman-teman yang memang pengen ngulang materi juga atau yang teman-teman yang baru join alternativa gitu. Dan ada teman-teman juga yang misalnya ketinggalan materi, nah nanti bisa ngejarnya di SWU atau DWU kali ini. Gimana nih, bisa dimulai juga bahasnya atau masih ada yang mau bertanya? Ya benar. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Oke, gas. Tuh jawab Waduh, tuh Gian. Beda gue SWU sama sebenarnya belum dapat nama yang cocok nih buat kayak bahas-bahas gini. Cuma nanti gue mungkin dipikirin lagi ya sama. Kalau ya. misalnya teman-teman ada ide atau apa, boleh deh kirim idenya gitu. Oke, jadi masuk ke pembahasan. Hari ini sih kita mau bahas yang awal aja. Yang awal itu ada collecting terms, itu tentang mengelompokkan suku-suku sejenis untuk mengoperasikan suatu bentuk aljabar. Tapi sebelum itu, gue mau bahas operasi aljabarnya dulu dan tentang properti kalau di kelas matematika itu yang ada sifat komutatif, distributif, sama asosiatif dan lain-lainnya. Nanti kira-kira mulai dari sana dulu, terus akan menjawab nanti kenapa sih kita harus melakukan collecting terms. Jadi cakupan bahasan kita segitu dulu untuk hari ini. Nanti juga ada latihan soal. Nanti kalau waktunya masih tersedia, nanti kita bahas soalnya. Itu. Bisa langsung share screen nggak? Oh iya, bentar. Oh iya, gue malah udah gue jadiin host, Sur. Udah ya. Udah. Nah, di sini ya santai aja sih. Kita kan di sini tujuannya untuk diskusi. Jadi nanti kalau mau ada yang bertanya itu open mic aja gak apa-apa. Jadi anggap ngobrol aja gitu. Nah, di sini juga nanti Genta bakal menambahkan atau menanyakan apabila gue jelasinnya itu kurang jelas gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya lah pokoknya. Kita anggap ngobrol seperti di DC aja. Betul, setuju banget. Oke, jadi gue mulai. Hari ini kita bahasanya ada 3. Itu ada yang namanya itu aksioma lapangan, terus operasi dasar aljabar. Di sini kita bahasnya
penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian, atau mungkin nanti ada juga yang membahas sedikit tentang bentuk perpangkatan. Nah, di akhir kita bakal bahas yang namanya itu collecting terms gitu. Ntar gue edit dulu. Di sini tadi gue udah tulis yang sekiranya bisa ditulis untuk menghemat waktu. Ntar gue turun dulu karena ada sesuatu yang mau gue jelasin. Nah, jadi untuk pembuka DWU kali ini, atau pembuka ya matematika untuk kedepannya, jadi kita untuk kedepannya akan membahas ranah matematika di bilangan real aja. Jadi kita bahasnya itu tentang bilangan real aja, kita nggak bahas apa itu yang namanya bilangan imajiner dan lain sebagainya. Jadi permainan kita itu cukup mengulik-ngulik di ranah bilangan real aja gitu. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu itu bilangan real itu apa sih. Nah, itu penting untuk diketahui agar kita pasti nih bisa, oh, mainan kita tentang bilangan real ini gitu. Nah, di sini mungkin ditulis dulu. Bilangan real itu biasanya disimbolkan dengan R seperti ini. Bilangan real itu adalah semua bilangan yang ada di garis bilangan. Jadi bilangan real itu adalah semua bilangan yang ada di garis bilangan. Nah, kalau kita gambar garis bilangan, itu kan garisnya dimulai dari 0. Nah, di sebelah kanan 0 itu ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya gitu, Kak. Di kiri 0 itu juga ada himpunan bilang negatif. Nah, tapi bilangan real itu tidak cuma ini, ada lebih banyak bilangan real. Misalnya bilangan real di antara 0 dan 1. Ini ada banyak sekali bilangan real, ada tidak hingga bilangan real yang terdapat di selang 0 dan 1 ini. Misalnya apa? Misalnya setengah. Ya. Bilangan pecahan itu juga termasuk bilangan real, atau bilangan desimal. Desimal itu kan bentuk lain dari pecahan gitu ya. Nah, selain itu juga ada bilangan apa ya namanya? Gue lupa bilangan yang akar itu. Jadi ada akar 2 gitu. Nah, kita akan membahas semua materinya di ranah ini aja. Jadi di bilangan real aja. Itu ada bilangan negatifnya, ada bilangan 0, ada bilangan positif, bilangan bulat, cacah, terus ada bilangan rasional dan lain sebagainya gitu. Ntar gue tulis dulu definisinya. Sambil gue nulis, yang mau tanya bisa open mic, diketik juga boleh. Udah bahas berapa soal, Bang? Iya. Baru mulai kita. Baru mulai, Puh. Baru mulai, King. Maaf, King. Sabar. Gimana, ada yang ditanyain nggak, teman-teman? Atau bisa lanjut?
Oke, lanjut. Kayaknya sih gampang ya. Jadi ingat aja bilangan real itu adalah semua bilangan yang ada di garis bilangan ya. Nah, langsung kita masuk ke yang namanya itu aksioma lapangan. Gue sebenarnya enggak tahu banyak tentang ini, tapi ini penting untuk kita ketahui ya. Jadi gue nggak tahu sih nama persisnya itu apa, tapi kalau gue search di Google namanya itu aksioma lapangan yang keluar. Nah, ini tuh menyangkut atau membahas mengenai sifat-sifat bilangan real ya. Jadi di sini tulisan yang warna biru itu um, dibilang kalau untuk setiap A, B, dan C yang merupakan bilangan real, ya jadi ketika kita punya bilangan A, B, dan C, dan A, B, dan C itu bilangan real, maka berlaku ya ini, sifat-sifat ini. Gitu. Ya, jadi jangan bingung dengan notasinya. Jadi maksudnya itu ketika kita punya bilangan A, B, dan C, dan semuanya itu bilangan real, maka akan berlaku sifat-sifat yang di bawah ini. Gitu. Nah, mungkin di sini tentang background-nya, jadi aksioma ini adalah suatu fakta atau suatu kebenaran dalam matematika yang kebenarannya itu harus kita terima. Ya, jadi kita nggak tahu ini pembuktiannya gimana ya, ini kenapa bisa gini ya, kita tidak perlu melakukan itu. Kita apa ya, kayak ya udah lu percaya aja sama ini, jadi digituin. Jadi aksioma ini adalah fakta di matematika yang harus kita terima kebenarannya gitu. Nah, di samping itu aksioma ini juga nggak perlu dihafal karena ya ini secara nalar bisa kita pastikan atau bisa kira-kirakan, oh kayaknya ini bener deh gitu. Itu sedikit background tentang aksioma yang gue ketahui. Yang pertama itu ada yang namanya sifat komutatif. Atau ya gampangnya itu sifat yang bisa saling bertukar gitu deh. Misalnya di sini ada A plus B, itu nilainya akan sama dengan B plus A ya. Nah, ini juga lumayan gampang untuk kita terima dengan nalar. Oh, kalau kita punya 3 ditambah 5, itu nilainya akan sama dengan 5 ditambah 3. Itu kira-kira sifat yang ini. Yang pertama ini juga sering dinamakan dengan sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Gitu. Nah, yang kedua itu ada sifat komutatif pada perkalian. Jadi ketika kita punya A dikali B, itu nilainya sama dengan B dikali A. Ini juga mudah untuk kita buktikan dengan substitusi A dan B-nya dengan bilangan real. Misalkan, oh kalau saya punya 3 dikali 1, itu pasti nilainya akan sama dengan 1 dikali 3. Gitu. Nah, tapi di sini sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan maupun pada pembagian ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita punya 5 min 3, yang ini A, yang ini B, ini nilainya tidak sama dengan 3 dikurangi 5. Gitu. Jadi sifat yang 1A ini tidak berlaku pada pengurangan. Yang di bawahnya juga seperti itu. Ketika kita punya A dibagi B, itu nilainya tidak sama dengan B dibagi A. Itu misalnya 3 dibagi 1 itu tidak sama dengan 1 dibagi 3. Itu. Gimana? Gampang kan? Kalau sifat komutatif. Oke, easy kata Caca. Ya, easy. Gampang. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Itu ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini sebenarnya gini, mau kita menjumlahkan atau mengalihkan dengan urutan yang berbeda, itu nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Misalkan, di sini A plus B plus C. Nah,
yang di kiri itu A plus B-nya dijumlahkan dulu. Jadi ini dijumlahkan dulu, baru kita jumlahkan dengan C. Itu nilainya akan sama ketika B ditambah C-nya yang dijumlahkan terlebih dahulu, baru kita jumlahkan dengan A. Itu misalkan ada 2 ditambah 1 ditambah 3. Ini sama dengan 2 ditambah 1 tambah 3. Mau kita jumlahkan yang ini dulu, itu 3 tambah 3, itu nilainya akan sama ketika kita menjumlahkan 1 tambah 3-nya dulu. Jadi ini kita jumlahkan dulu. Yang ini 6, yang ini 6. Gitu. Nah, itu juga berlaku pada perkalian. Gitu. Jadi sifat asosiatif ini bilang kalau ketika kamu menjumlahkan atau mengalihkan bilangan, itu urutannya bisa bebas gitu. Kamu mau mengalihkan yang mana atau menjumlahkan yang mana dulu, nanti hasilnya akan sama gitu. Nah, terus yang ketiga ada namanya itu sifat distributif. Jadi bisa kalian lihat seperti ini, ketika kita punya bentuk A dikali B ditambah C, itu A-nya kita perlu kalikan secara distributif. Hasilnya itu menjadi AB plus AC. Yang ini dikalikan. Ya, betul. Jangan, kalau kata Najwa B plus A plus C sama juga enggak? Sama-sama. Sama aja. Ya, sifat distributif ini nanti lumayan, bukan lumayan sih, kepake banget nantinya untuk ya menyelesaikan soal-soal di matematika nanti gitu. Nah, mungkin kalian taunya sifat distributif ini yang kayak air mancur itu kan, yang ada A plus B dikali C plus D. Itu kalian kalinya gini kan. Itu juga sama, itu merupakan kebenaran yang merupakan turunan dari sifat distributif ini gitu. Nah, mungkin itu aja yang sebenarnya penting untuk permulaan, tapi di sini gue mau ngasih tambahan lagi 2 sifat yang ini tuh sangat berguna nantinya. Yang nomor 4 itu namanya sifat identitas. Ya, jadi mungkin identitas itu apa sih gitu kan. Nah, unsur identitas itu kira-kira seperti ini. Apabila kita memiliki suatu bilangan, ya, kita memiliki suatu bilangan, anggaplah bilangan itu A. Nah, kemudian si A ini kita operasikan dengan unsur identitas. Kita anggap unsur identitas itu I. Jadi ketika kita punya bilangan A, kita operasikan dengan unsur identitas I, itu hasilnya akan menghasilkan si A itu sendiri gitu. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gini. Jadi ketika kita punya A terus dioperasikan, ini gue tulis bintang gini karena ini terserah nanti mau operasi apa gitu. Dan kita kalikan, bukan kalikan, kita operasikan dengan unsur identitas I, nanti hasilnya akan ya bilangan yang sama atau bilangan itu sendiri. Nah, mungkin kalau yang ini susah untuk dimengerti, kita lihat aja unsur identitas pada penjumlahan dan perkalian gitu ya. Jadi di penjumlahan itu ada unsur 0, ya, ada namanya unsur 0, ditulis seperti ini. Mungkin kalian udah tahu ya. Sehingga A ditambah 0 sama dengan A. Nah, 0 ini yang kita namakan unsur identitas. Jadi pada penjumlahan unsur identitasnya adalah 0. Kenapa 0? Karena ketika suatu bilangan dijumlahkan dengan 0 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Gitu. Nah, itu juga ada pada operasi perkalian ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ada unsur 1
ya ditulisnya itu kayak garis ditulis 1 sehingga mengakibatkan A dikali 1 sama dengan A gitu. Jadi 1 ini merupakan unsur identitas pada operasi perkalian gitu. Kenapa gitu? Karena ketika suatu bilangan A dioperasikan atau dikalikan dengan 1 itu hasilnya bilangan A itu sendiri gitu. Nah, selain 2 operasi ini nanti juga ada sangat banyak operasi di matematika yang juga mempunyai identitas gitu ya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Gimana? Sifat identitas clear gak? Oke, kalau 0 itu termasuk sifat identitas buat perkalian nggak? Nah, kalau 0 itu kan berarti A dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini kan hasilnya 0 ya. Tapi berdasarkan definisi sifat identitas, hasilnya ini nggak boleh berubah. Hasilnya ini harus tetap A. Gitu. Kayak yang di sini kan A dikali 1, oh ini A. Kalau dikali 0, dia bukan A lagi, tapi menjadi 0. Jadi 0 bukan unsur identitas pada operasi perkalian. Iya, 0 juga berlaku untuk pengurangan. Oh, jadi gini ya, Sur. Jadi kalau misalnya identitas tuh apapun yang kita misalnya operasi suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri dong. Iya, betul. Oke, oke, oke. Itu pemahaman gue. Iya. Jadi untuk unsur identitas ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu kita tahu dulu itu operasinya operasi apa gitu. Karena berbeda operasi itu nanti juga unsur identitasnya juga akan berbeda gitu. Nah, jadi kita lihatnya itu operasi apa dulu. Terus ketika dioperasikan, dia mau nggak sih menghasilkan bilangan itu sendiri? Kalau mau, berarti unsur itu merupakan unsur identitas. Iya, betul, Genta. Kalau misalnya di pengurangan itu kan sebenarnya penjumlahan ya. Pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi ketika ada A min apa gitu kan, misalnya I kan, itu sama dengan A. A ditambah min I sama dengan A. Ya min I ini adalah 0. Gitu. Dan min 0 ya sama dengan 0 juga. Gitu. Gimana? Kalau misal ada 3A plus 2, itu hasilnya 3A ya? Hah? Enggak dong. Kan 2 itu bukan unsur identitas pada penjumlahan. Kan unsur identitas penjumlahan itu kan 0 kan? Iya, betul juga tuh di Ranpong. Kalau di pembagian 1 juga merupakan unsur identitas. Ya, Enggak, kalau nanti gimana? ada banyak. Kalau kata Karina, jadi unsur identitas itu bukan 0 dan 1 aja, nanti juga ada banyak identitas yang kita temukan seiring kita belajar materi. Mungkin nanti ada matrik identitas dan lain-lain. Terus ada juga fungsi identitas gitu. Jadi yang diingat itu konsep identitas itu apa sih? Gitu aja sih. Di sini contohnya itu ada 0 dan 1 pada operasi penjumlahan dan perkalian. Gimana tadi ada yang nanya kayaknya? Oke, bisa lanjut nggak? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya, nanti di-share santai aja. Halo Kak, Halo? mau tanya. Iya, Tapi boleh. agak OOT dari topiknya, Iya, nggak dari apa-apa. materinya. Iya. Jawab, gue jawab. Kan tadi katanya kalau misal kita ngerjain soal, terus kayak kita cari di Google itu kan salah. Nah, terus Iya, kan aku ini lagi ngerjain paket soal yang dari Alternativa yang kayak
penalaran matematika kuantitatif yang ada paket Ya, 1 sampai berapa itu. Nah, ya, terus misalkan ada 10 soal, aku kan cuma bisa ngerjain beberapa. Yang aku nggak bisa ini aku skip gitu loh. Nah, terus ya. akhirnya kan nanti aku koreksi. Terus Mm. yang nggak tahu tadi aku tahu dari kunci jawabannya. Apa cara yang kayak gitu juga termasuk salah? Oke. Jadi kalau menurut gua atau kalau gua biasanya latihan soal itu ketika latihan soal terus nemu materi yang kita tahu kalau kita itu belum menguasai itu atau kita bahkan sama sekali gak pernah belajar tentang itu, lebih baik itu di skip aja sih kalau menurut gua. Iya. Jadi itu tuh malah menambah apa ya, menambah kebingungan kalau menurut gua. Jadi kalau misalnya wah ini tentang transformasi geometri gua belum belajar nih, jadi di skip aja gitu. Berarti lebih baik di skip ya, Kak. Nggak Iya, usah. kalau kita benar-benar belum tahu materinya, terus kayaknya kurang paham konsepnya, itu kita skip aja. Nanti saya ke sini ketika udah belajar materi ini aja gitu. Ya, ya. Asik, Iya, Kak. oke. Ya, tapi mungkin kalian kalau masih sekarang ya, kalau misalnya merasa pengetahuan tentang matematikanya itu udah lumayan tahu itu overview map-nya kayak gimana, itu boleh sih kayak coba-coba latihan soal yang campuran gitu kayak PK, PM. Tapi kalau misalnya kalian masih belajar di satu bab terus kalian mau latsol, ya cari latihan soal yang fokus tentang bab itu aja. Gue sih biasanya gitu. Jadi misalnya gue hari ini atau sekarang masih belajar fungsi kuadrat gitu ya. Nah, gue nyarinya yang fungsi kuadrat aja gitu. Oke, gimana? Ada yang nanya lagi gak? Gue mau nambahin dong yang tadi Sofia bilang. Mungkin kalau misalnya Coba. yang tadi kata lu itu ya Sur, itu memang bener sih gue juga ngelakuin hal yang sama. Cuma ya kita kayak dikokohin lagi gitu pondasinya gitu sebelum Ya, kita ke materi itu sih gitu sih kalau gue. Jadi jangan sampai kita kayak belajar matematika tuh kan makanya itu kenapa Bang Imam selalu bilang bahwa buat anak seluruh alternativa yang sekarang tuh jangan TO dulu gitu karena memang ya, ya mungkin bisa dihitung jari gitu yang paham materi buat TO-TO ini. Cuma kan kebanyakan ada yang harus mengulang lagi. Nah, itu supaya kenapa kita nggak nanti bingung waktu ngerjain soal-soalnya gitu. Kita harus pondasinya dulu deh dikuatin. iya. Terus kalau misalnya kita jawab soalnya salah, tapi kita mau evaluasi, cuman kemampuan kita mengevaluasi itu juga belum ada kan kalau misalnya kita belum belajar materinya. Jadi ya menurut gue mending jangan dulu gitu. Ya, setuju banget, Sur. Yuk, lanjut yuk. Boleh nih. Atau ada yang mau Oke, tanyain teman-teman? oke, nomor 5. Nah, ini lagi satu aja sih. Ini juga memiliki hubungan dengan sifat identitas yang tadi. Namanya itu sifat inverse. Mungkin kalian pernah belajar itu ada fungsi inverse, ada matrik inverse, dan lain-lain. Nah, sebenarnya inverse itu apa sih gitu kan? Nah, jadi inverse itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita punya bilangan real, itu misalnya bilangannya A. Terus kita operasikan dengan inverse, nanti akan menghasilkan unsur identitas di operasi penjumlahan itu. Gitu. Nah, itu kurang lebih gambarnya kayak gini. Ketika kita punya A, kita operasikan dengan inverse, maka kita akan mendapatkan atau mendapat hasil unsur identitas di di operasi itu. Misalkan di penjumlahan dan perkalian misalkan. Nah, di sini bunyinya untuk setiap A, ini maksudnya itu jika kita memiliki A, itu pasti ada min A yang ketika kita jumlahkan akan menghasilkan unsur identitas. Ya. Jadi ketika kita punya A, ini di penjumlahan ya. Ini ketika kita punya A, terus
kita jumlahkan dengan inverse-nya, di sini inverse-nya itu adalah negatif A, nanti akan ketemu unsur identitas dari penjumlahan, yaitu 0. Itu juga berlaku untuk perkalian. Perkalian itu kan unsur identitasnya kan 1 ya. Nah, ketika kita punya bilangan A, di mana A itu tidak sama dengan 0, jadi bilangan selain 0, itu pasti ada apa ya, kayak temennya, kayak kebalikannya ya, atau lawannya gitu ya. Pasti ada seper A, di mana ketika kita mengoperasikan A dan seper A itu dengan perkalian, nanti akan menghasilkan unsur identitas di perkalian, yaitu 1. Gitu, gimana? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyain tentang perbedaan materi PMPK itu gimana ya? Kalau PK itu sih matematika banget. Jadi soalnya itu biasanya to the point, kayak soal matematika yang di sekolah lah pokoknya kalau PK itu. Nah, kalau PM itu sebenarnya matematika cuma dikasih cerita aja gitu. Kalau dipelajarin itu sama sih. Jadi kalau menurut gue belajar PK dulu, terus nanti penerapannya baru belajar PM gitu. Materinya sama kok, bahkan PM lebih sedikit bahkan materinya. Dan itu pun juga merupakan bagian dari PK. Iya, cuman soalnya aja yang beda. Terus kalau materinya ya sama-sama itu aja. Jadi kalian sih nggak usah apa ya, nggak usah kayak buru-buru gitu sih. PK kan materinya paling berapa sih? Itu kan udah di-share juga sama Babe kan. Itu dikit materinya gitu. Jadi ya kita belajarnya pelan-pelan, terus pahami konsepnya dengan baik. Kenapa? Karena konsep yang baik itu yang nantinya akan diuji di PM gitu sih menurut gue. Jadi PK dan PM ini seharusnya materinya cuma sedikit. Ya jadi pelan-pelan aja sih belajarnya gitu. Sur, aku gak bisa mencerna PM, bingung pakai rumus yang mana. Oh, iya gak apa-apa. Emang gitu kan, itu merupakan problem ketika kita mengerjakan soal cerita kan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kuatin dulu aja PK-nya. Nanti penerapannya pasti bisa lebih mudah untuk dipelajari. Itu berarti yang menghasilkan unsur identitas tuh berarti kayak, iya betul. Di sini ketika menghasilkan unsur identitas di mana unsur identitasnya itu 0 dan 1 karena kita bahas inverse di penjumlahan dan perkalian. Sur mau nanya misalnya 2, berarti inverse-nya itu min 2. Jadi menghasilkan identitasnya 0. Karena 2 plus min 2 sama dengan 0. Benar? Enggak, sumpah. Enggak, itu udah benar kok. Jadi ketika kita punya 2, ya kita punya bilangan 2, kalau kita mau menjumlahkan, itu inverse-nya ya min 2. Gitu. Karena itu 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Tapi kalau kita punya 2, tetapi operasinya itu perkalian, kira-kira inverse-nya apa? Untuk menghasilkan 1. Iya, setengah. Betul. Itu aja. Jadi yang kita perlu perhatikan itu bilangannya apa dulu. Terus unsur identitas di operasi itu apa gitu kan. Terus ya operasinya apa gitu. Nanti cara kita untuk menemukan inverse-nya bakal berbeda-beda. Gitu. Oke, gimana? Ada yang nanya lagi gak? Aman, aman. Ntar, gue lihat contekan dulu.
Iya, on mic aja kalau yang mau nanya. Kalian. Buat unsur identitas yang nanyain itu bukan 0 sama 1 aja. Nanti ada lagi cuma yang memang dibahas Surya sekarang tuh 0 dan 1 gitu. Ya, karena kita kan bahasnya operasi perkalian sama Ya, penjumlahan. Iya, betul tuh, Pans tadi. Jadi, nanti bakal menemukan unsur identitas dan inverse lain nanti. Kak, masih bingung konsep progapit. Tolong ajarin dong. Gue udah pernah buat kayaknya deh, kalau yang progapit itu. Kayaknya itu lumayan jelas sih. Mungkin nanti bisa diakses aja di catatan belajar. Search aja nanti kata kuncinya progapit gitu. Nah, gue mungkin sekarang mau bahasnya tentang ekspresi dulu ya. Jadi di matematika itu ada yang kita namakan sebagai ekspresi. Ekspresi itu kesannya kayak mimik wajah gitu gak sih? Cuman itu bukan ekspresi yang kita maksud dalam matematika gitu ya. Itu beda. Nah, gue tadi ini deh. Kita bahas ekspresi dulu. Jadi ekspresi itu mungkin penjelasannya kayak kombinasi suku-suku dalam matematika yang dihubungkan dengan tanda operasi. Jadi gue tulis aja biar gak bingung. Ekspresi itu adalah kombinasi suku ya. Dengan operasi gitu aja deh. Nah, contohnya itu apa? Mungkin kalau penjelasannya lumayan susah untuk dimengerti. Jadi, misalkan apa ekspresi, itu contohnya ya semua yang pernah kalian lihat tentang huruf, tentang variabel, tentang suku, itu termasuk ke dalam ekspresi sih. Misalkan 2 ditambah X, itu ekspresi. 3/2 X plus 5B, misalkan 3 ditambah 4. Nah, itu kan itu merupakan ada bilangan-bilangan atau dia ada suku-suku yang kemudian di antara suku-suku atau bilangan-bilangan tersebut itu digabungkan dengan suatu tanda operasi. Misalkan di sini gue tulis contohnya yang penjumlahan aja. Yang penjumlahan, yang perkalian, pembagian, pengurangan itu juga termasuk ekspresi dalam matematika gitu. Nah, mungkin kalau ekspresi ini terlalu rumit buat kalian, jadi kalian bisa menyebut ekspresi ini sebagai bentuk aja gitu. Jadi kalau ada yang bilang ekspresi matematika itu artinya sama dengan bentuk matematika gitu. Nah, di sini mungkin gue bahas dasar tentang aljabar dulu. Misalkan gue punya ekspresi kayak gini. Ekspresinya kayak gini misalkan.
Misal ada ekspresi matematika 3x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, di dalam ekspresi matematika atau ekspresi itu tersusun dari beberapa hal gitu ya. Misalkan 5 itu namanya apa dalam aljabar? 5 yang ini. Ada yang tahu nggak? Konstanta sur gimana? Bener Ya, ya? betul. Betul. Jadi 5 itu kita namakan sebagai konstanta. Kalau x kuadrat dan x itu namanya apa? Kalau di aljabar. Variabel bukan? Iya, betul. Namanya itu variabel. Nah, tapi gue mau tanya, x kuadrat sama x itu variabel yang sama atau berbeda? Beda. Ya, jadi Beda. ketika apa ya kayak tulisannya berbeda, mau dia x, oh ini sama-sama x bang, jadi dia variabelnya sama, bukan gitu. Jadi ketika dia bentuknya gini kan beda ya, x kuadrat, yang ini x, itu kita anggap sebagai variabel yang berbeda gitu. Yang di sini kan x pangkat 1, sedangkan yang di kiri itu x pangkat 2. Jadi kita memandangnya x kuadrat dan x itu sebagai dua variabel yang berbeda gitu. Nah, terus ada lagi nih, apa yang belum gua sebutin? Koefisien. Ya, yang mana koefisien? 3 sama 2 di 3x sama 2x. Banyak variabel. Yang ini namanya itu koefisien. Nah, kalau yang ini namanya apa? Bentar ya. Kalau misalnya yang ini namanya apa? Suku. Suku bukan? Ya, betul. Yang ini namanya itu suku. Nah, tapi suku itu bukan cuma apa ya? Bukan cuma pasangan antara koefisien dengan variabel gitu. Nah, di sini suku yang kita maksud itu 2x itu merupakan suku monomial kayaknya namanya ya. Jadi dia terdiri dari satu hal aja gitu. Nah, nantinya itu yang segini itu juga disebut suku, tapi bukan monomial lagi. Nanti ada nama lainnya gitu. Mungkin apa ya, lupa gue. Tapi di sini kita pengertiannya cukup, oh kalau yang ini digabung, itu kita bisa sebut dia sebagai satu kesatuan yang namanya itu suku gitu. Nanti akan ada banyak. Ini kan cuma terdiri dari satu aja. Nanti ada 2, terus terdiri dari 3. Nah, suku-suku yang banyak artinya lebih dari berapa ya? Lebih dari 1. Iya, nanti namanya itu polinom atau polinomial. Nanti mungkin kalian udah pernah belajar juga polinomial gitu. Nah, tapi di sini kita pengertiannya cukup oh suku itu yang ini. Itu. Kira-kira paham nggak tentang unsur-unsur penyusun ekspresi matematika? Oke, kayaknya masih gampang. Nah, mungkin sebelum masuk
ke operasi dasar, kita bahas dulu mengenai ini. Mengenai manipulasi ekspresi aljabar. Ini namanya aja sih yang biar keren aja gue tulis manipulasi ekspresi aljabar. Jadi ya sederhananya itu kita mau mengubah bentuk suatu ekspresi atau mengubah bentuk yang ini. Misalkan yang ini kita ubah, yang ini kita ubah, yang ini ataupun yang ini. Jadi semuanya bisa kita ubah. Tapi manipulasi ekspresi aljabar ini ada satu hal yang perlu kalian perhitungkan, yaitu tentang nilai. Ya, tentang nilai. Jadi manipulasi ekspresi aljabar atau kalian bisa mengubah bentuk aljabar seperti di atas, tapi dengan syarat kalian tidak boleh merubah nilainya. Merubah nilai. Misalkan ya. Misalnya 2 ditambah 3. Kalian bisa mengubah bentuk 2 ditambah 3 gimana? Gue bentuknya gak mau 2 ditambah 3. Gue gak seneng sama angka 3 misalkan. Kalian ubahnya bisa kayak gimana? 4 ditambah 1. Iya, betul. Nah, kurang lebih manipulasi atau mengubah bentuk aljabar itu konsepnya seperti ini. Bentuknya bisa kita ubah, cuma nilainya itu harus tetap sama. Gitu. Misalkan, misalnya mau kalian ubah, koefisiennya itu nggak boleh ada 3-nya, nggak boleh ada angka 3 koefisiennya. Kalian bisa ubahnya kayak gimana? Iya, kalian bisa ubah menjadi bukan 1A dong. Kita nggak mau ada bentuk, nggak mau ada angka 3-nya. Ini bisa kita ubah bentuknya itu menjadi seperti ini kan. Paham nggak? Gimana? Ya, kurang lebih konsep manipulasi ekspresi aljabar itu seperti itu. Nah, untuk mengubah bentuk aljabar ini, kita di matematika punya banyak sekali tools, ya, kita punya banyak sekali alat untuk mengubah bentuk seperti ini. Salah satunya adalah dengan operasi. Ya. Kita lanjut masuk ke operasi. Ini udah sejam, gimana Gen? Ya, tanggung deh, beresin aja. Gue juga lagi seru nih. Oke. Jadi, itulah mengapa kita perlu belajar operasi dasar aljabar, karena
Ya, itu merupakan alat yang kita perlukan untuk melakukan hal seperti di atas ini. Jadi background-nya kayak gitu. Nah, operasi dasar aljabar yang kita bahas mungkin 4 aja ya. Yang pertama itu ada penjumlahan. Di sini gue nggak tahu persis sih gimana cara kita mendefinisikan penjumlahan itu. Jadi gue pakai contoh aja ya. Misalnya ini sama sih yang kayak tadi itu. Misal ada 7 ditambah 3 ditambah 10. Nah, ini kalian bisa ubah bentuk 7 ditambah 3 ditambah 10 ini jadi apa? 5 Yang ditambah 5 ditambah 10. Ya, itu juga bisa. Atau yang paling sederhana gimana? 12 ditambah 8. Oke, ada yang lebih sederhana lagi? Tambah 10. 10 tambah 10. Ada yang lebih lagi? 10 tambah 5. Yang paling sederhana bisa kita tuliskan sebagai 20. Ya. Ya, itu silakan yang mau 10 tambah 10, mau 1 tambah 19, terus ada 21 min 1. Itu bisa aja. Tapi yang kita paling sederhananya kita bisa menuliskan dengan menuliskan angka 2 dan angka 0 atau 20. Sederhana itu mungkin bentuknya sih kayak lebih, kalau gue ya menganggap sederhana itu bilangan yang paling mudah untuk kita lihat gitu. Jadi di sini kan masih kompleks nih, ada penjumlahan gitu. Nah, yang ini bisa kita wakilkan dengan bentuk itu, bentuk 20 itu. Gimana, paham nggak? Kalau gue gini, Sur. Mungkin kalau perspektif gue kan setiap orang beda-beda ya nggak sih? Iya, boleh. Nah, kalau Silakan. gue ngenerjemahin sederhana tuh kayak apa ya? Kayak suatu bentuk yang di dalam operasinya itu nggak terlalu banyak gitu. Contohnya kan Iya, tadi 20. Nah, 20 itu kan kita anggap operasinya ya 20 doang gitu, nggak ada operasi iya, yang lain gitu. Nah, itu sederhana gitu. iya. Jadi kita nggak ngitungnya nggak banyak lah. Operasi Mm-mm. yang kita lakukan nggak banyak gitu. Proses yang dilakukan nggak banyak. Itu Ya, sederhana. sederhana itu seperti itu kurang lebih. Nah, ini karena gue juga agak punya definisi tentang pengurangan, jadi kita bahas contohnya aja, karena gue bingung juga sih kalau penjumlahan itu apa. Misalkan penggabungan nilai, itu juga bener sih, penggabungan nilai, tapi kayak kurang serak aja. Jadi kita bahas contoh-contohnya aja deh. Misal lagi berapa? Nah, di sini ada fun fact atau fakta yang harus kalian ketahui kalau pengurangan itu berhubungan dengan penjumlahan. Ya, jadi bentuk pengurangan itu kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan. Kalian bisa nggak mengubah bentuk 7 min 3 atau 7 dikurang 3 dikurang 10 ini menjadi suatu bentuk seperti di atas yang operasinya itu cuman ada ditambah, ditambah, ditambah. 7 ditambah min 3 ditambah min 10. Ya, betul tuh. Jadi 7 ditambah, Negatif, jangan min. Negatif. iya boleh, sama aja negatif atau min. Tambah 3 dari 10. Gitu. Atau ini kalau mau kita cari nilainya atau bentuk yang paling sederhananya itu berapa? Negatif 6. Negatif 6. Gitu. Nah, di sini gue mau highlight kalau ketika kita punya pengurangan, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk penjumlahan.
Nah, kira-kira kalau kita punya penjumlahan, bisa nggak sih kita mengubahnya menjadi bentuk pengurangan? Misalkan lagi. Nah, yang di sini kita mau bentuk ditambah ini menjadi bentuk dikurang bisa nggak sih? Bisa dikali min satu. Bisa dikali min satu. Ya, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Gitu. Nanti kalau dicari bentuk yang paling sederhananya, di sini A ditambah 2A. Jadinya 3A, yang B-nya tetap jadi B. Gitu. Nah, di sini gue lupa jelasin juga kalau ketika kita ingin menjumlahkan suku, jadi ketika kita menjumlahkan suku, yang kita bisa jumlahkan itu adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Ya. Mungkin kalian udah tahu misalkan kita punya ekspresi yang seperti di atas ini. Misalkan 3x plus 5x plus 4y. Nah, yang kita bisa jumlahkan adalah 3x dengan 5x. Jadi kita punya 3x, kita jumlahkan lagi dengan 5x. Nanti hasilnya akan menjadi 8x ditambah 4y. Nah, 4y-nya di sini nggak ada suku lain yang memiliki variabel sejenis atau variabel y. Jadi 4y-nya ini kita cukup tulis sebagai dirinya sendiri. Gitu. Iya, nanti kita bahas collecting term. Sederhana itu sama dengan hasilnya. Kalau bisa hasilnya itu lebih bagus. Nah, di sini kita mungkin kalau diajarin pas SMP mungkin misalnya X itu apa? X itu apel gitu misalkan. X itu apel, Y itu nanas. Jadi ketika kita punya 3 apel, terus kita juga punya 5 apel dan 4 nanas, yaitu untuk memudahkan kita mengatakan, kita bisa bilang, oh itu ada 8 buah apel dan 4 nanas. Kurang lebih seperti itu. Durian sama salak. Ya boleh deh. Durian sama salak juga boleh. Terus monyet sama kambing boleh. Tapi itu kita bisa apa ya? Itu konsepnya cuma bisa kita pakai ketika ya ngomongin tentang penjumlahan sama pengurangan aja sih. Nanti ada yang berpikir kayak gini, waduh bang, kalau misalnya kambing dikali apel jadinya apa bang? Jadi jangan dipakai untuk semua konteks. Jadi kita bahasnya untuk pengurangan dan penjumlahan aja. Gitu. Gimana, paham nggak tentang operasi yang pertama? Ega, nanti kalau waktunya emang udah mau habis, nanti di stop aja. Gini aja Sur, kita sampai jam 2.30 aja gimana nih? Oke, boleh. Gua berarti Eh, aja lagi 15.30 berarti ya. Oke. Perkalian Nah, perkalian ini sih sebenarnya definisinya itu adalah penjumlahan yang berulang gitu kan. Nah, misalkan kita punya bentuk seperti ini untuk perkalian ya. Misalnya ada A ditambah A
ini banyaknya itu sebanyak B. Kita bisa mempersingkat penulisannya agar lebih sederhana menjadi B dikali A. Karena perkalian itu bersifat komutatif, ini juga sama nilainya dengan A dikali B. Nah, tapi di matematika kita kalau tentang bilangan, operasi perkalian, kita punya notasi yang lain yang menyatakan perkalian. Mungkin namanya itu dot ya. Jadi ini kita bisa tuliskan menjadi A kali B, dengan kalinya itu kita ganti dengan tanda titik. Ya. Nah, kalau kita punya dua variabel yang dikalikan seperti ini, nanti hasilnya itu akan AB. Jadi A dikali B itu hasilnya akan sama dengan AB. Gitu. Misalkan ada A plus A plus A gitu kan. Yang ini banyaknya berapa? 3 kan. Yang ini berdasarkan definisi perkalian di atas, ini bisa kita tulis jadi 3 kali. Ya. 3 dikali A. 3A. Nah, biasanya angka itu dituliskan di depan variabel. Jadi penulisannya bukan A3, walaupun bersifat komutatif, tapi penulisannya itu yang benar itu 3A. Nah, ini tuh kenapa gitu? Karena coba deh kalian jumlahkan yang ini. Yang ini ketika dijumlahkan apa? Ya 3A, bukan A3. Gitu. Gimana, paham nggak tentang perkalian? Tentang perkalian. Nah, terus kalau pembagian, ya lawannya dari perkalian. Kalau perkalian itu perjumlahan yang berulang, ya kalau pembagian itu artinya pengurangan yang berulang, gitu. Misalkan gimana ya? Ntar gue mikir dulu. Ya. Misalnya di sini pakai angka dulu deh. 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini 3-nya itu dikurangi sebanyak 3 kali. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, kita bisa menotasikannya atau menuliskannya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Contoh lagi. Misalkan 12 kurang 4 dikurang 4 dikurangi 4. Ini sama dengan 0 kan. Kita bisa menuliskannya, 12. Yang ini ada sebanyak berapa? Nah, jadi pembagian itu adalah gini, kita misalkan mau membagi 12. Membagi 12 dengan 4. Nah, 12 itu harus dikurangi 4 sebanyak berapa kali sih agar nilainya itu habis? Ya, jawabannya 3. Gitu. Atau kita juga bisa memberi arti 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Gitu. Jadi ketika kita punya A itu kita kurangi B. Misalkan sebanyak C kali, kita bisa menotasikannya A
per B sama dengan C. Gitu. Nah, mungkin itu definisi formalnya, cuman enggak segitunya mungkin berguna ya nanti. Tapi kita jarang untuk menjabarkan pembagian dengan seperti ini. Kita ya tinggal hitung aja gitu kan. Nah, tapi di sini yang mau gua highlight itu adalah hubungan antara perkalian dengan pembagian, ya. Misalkan di sini ada A dibagi dengan A deh. M deh, M. M dibagi N. Nah, gue gak tahu sih kenapa asal-usulnya bagi ini jadi per ya. Jadi gue kalau SD itu kan, pakai baginya itu ya tandanya titik 2. Tapi ketika SMP dan seterusnya itu bagi itu udah berubah notasinya. Ini M per N ini kita bisa tuliskan dengan M per N. Ini masalah penulisan aja sih. M per N. Nah, di sini kita bisa gak sih mengubah M per N atau M dibagi N ini sebagai sesuatu dikali sesuatu? Bisa gak? M per N ini kan pembagian. Kita mau menuliskannya dengan perkalian. Oh, bisa. Caranya gimana? Caranya itu M per N kita ubah menjadi M dikali seper N. Iya, M dikali seper N. Gitu. Jadi, antara pembagian dan perkalian itu kita bisa mengubah-ubahnya. Mau dari pembagian ke perkalian, dari perkalian ke pembagian, itu juga boleh. Sama kasusnya kayak yang di atas, yang tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalnya A dikali B, bisa nggak kita ubah jadi pembagian? Ayo. A per B per B. Yang ini bisa kita ubah bentuknya jadi A per 1 per B. Gitu. Ada yang bingung nggak kenapa bisa gitu? Apakah ada yang bingung? Aku. Banyak ternyata yang bingung Zuhar. Oke, jadi ini didekatinnya mengapa bisa seperti ini bisa kita lakukan dari kanan maupun dari kiri. Jadi kenapa dua hal ini sama? Karena ketika ekspresi yang di kanan ini dikalikan dengan 1, mungkin bahas bentar. Nah, kita bahas A dibagi. Ini kan. Nah, kenapa sih yang ini tuh sama dengan yang ini? Oke, coba kita ingat-ingat lagi sifat identitas yang tadi. A per 1 per B ketika dikali 1 berdasarkan sifat identitas, ini jadinya itu ya dirinya sendiri kan. Nah, tapi 1 itu kita bisa ubah. 1 itu merupakan apa? 1 ini tuh merupakan perkalian antara B dengan seper B. Berdasarkan sifat
apa sih tadi? Inverse ya? B dengan super B. Atau yang ini tuh bisa kita tulis sebagai B per B. Oh, berarti 1 itu sama dengan B per B. Jadi kita bisa menuliskannya 1 itu sebagai B per B. Kita lanjutkan operasinya, jadi A dikali B per seper B dikali B. Kita lanjutkan lagi. Yang ini kan dikalikan ke sini ya. Jadi yang bawah itu B per B. Dan kita tahu B per B itu ya sama dengan 1. Jadi A dikali B per 1. A per B, A per B, A dikali B per 1, ya sesuatu yang dibagi 1, ya dia sendiri kan. Gitu. Jadi bentuk yang ini atau bentuk yang ini itu sama dengan A dikali B. Cuman bentuknya aja yang beda, tapi nilainya sama. Gimana? Paham nggak? Itu artinya dikali 1 ya, Sur? Ya, dikali 1. Iya. Itu semua soal berarti boleh dikali 1 gitu. Mau kita Iya. ubah. Oh, Iya. Jauh dulu. Jadi kalau kita punya Baru bentuk habis. 6, ya kita bisa ubah bentuknya dikali 6 dikali 1. Karena ini kan nggak merubah nilainya kan. Hasilnya akan tetap 6. Gitu. makasih, Sur. Oke, siap. Jadi di sini Sur, jadiin gua co-host dong, Sur, bentar. Apaan sih? Ganggu bet nih orang-orang gak jelas nih, bentar. Jadiin gua co-host nih, bentar. Co-host aja, co-host. gitu. Aman ya? Atau ada yang mau ditanyain? Iya. Gitu. Nah, nanti ada banyak lagi sih bentuk yang kayak gini. Jadi gua mau highlight-nya itu, ketika kita punya pengurangan, kita bisa mengubahnya jadi penjumlahan dan sebaliknya. Kalau kita punya perkalian, kita bisa mengubahnya ke operasi pembagian dan sebaliknya gitu. Nah, itu aja sih tentang operasi dasar aljabar ya. Ini ada soal latihan, tapi gak kebahas karena waktunya udah mau habis. Nah, di sini sebelum masuk soal latihan ini gini. Jadi ketika kita punya yang mana ya tadi? Nih, gue bahas satu soal aja deh yang G ya. Itu 2A min 2A ditambah B min 10B plus 3AB. Nah, kita kan disuruh untuk menyederhanakan bentuk ini kan. Nah, kalian ingat gak sih kalau komutatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian gitu. Nah, pada kasus-kasus tertentu, sifat-sifat ini tuh perlu kita lakukan untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, itu misalnya dalam kasus yang ini. Nah, di sini kelihatan rumit, 2A dikurangi 2, ini suku lain. Ini suku lain. Ini juga suku yang variabelnya lain. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengoperasikannya, untuk melihatnya lebih mudah, kita perlu suatu tools yang namanya collecting terms. Nah,
Mungkin kalau kalian gimana sih tulisannya? Ya gitulah ya. Nah, mungkin kalian kalau lihat ini, oh, ini mah tinggal pakai distributif, Bang. Ini 2A, ini dikaliin, ini tetap ini dikaliin, terus di collecting term, terus kita selesaikan operasinya. Nah, tapi sebelum kalian tergesa-gesa pikirannya, mungkin coba tenang dulu ya. Kita coba collecting terms dulu deh, gitu ya. Jadi kita kumpulkan, collecting terms itu artinya mengumpulkan suku-suku yang variabelnya sejenis. Oke, kita mulai dari 2A. Ini sama dengan 2A. Yang variabelnya A itu tidak ada lagi. Ya, jadi kita bisa lanjut ke variabel selanjutnya. Misalkan di sini min 10B. Ada temannya? Oh, nggak ada. Kita bisa lanjut ke variabel selanjutnya. Nah, di sini ini tuh kita anggap sebagai satu variabel. Ya. Ini tuh kita anggap sebagai satu variabel. Jadi kita tulis terus yang terakhir itu ada konstanta. Nah, di sini gua highlight aja biar kelihatan. Kita anggapnya kurung A plus B itu satu variabel. Nah, di sini coba kita operasikan. Ini 2A, ini min 10B. Ini ada min 2, ini ada 3. Dan variabelnya itu sama. Oh, ini bisa kita tulis menjadi 1 dikali A plus B tambah 7. 2A min 10B tambah. Oh, ini 1A plus B. Kita bisa tulis dia sebagai A plus B aja. Karena pengalinya kan 1 kan. Ya tinggal kita selesaikan aja. 2A kita collecting term lagi. Min 10B 7. 2A ditambah A ya 3A. Min 9B tambah 7. Gitu. Nah, di sini yang gua maksud itu gua salvok sama Bang Fakih, olah dia bilang. Iya, jadi Makasih Kakak Surya. halo Be. Ih, Jadi apa itu? ketika kalian bertemu soal, itu mungkin kalian udah niatnya itu udah, wah ini gue tahu nih pengerjaannya dikali distributif, terus suku-sukunya gue collecting, terus gue operasikan. Cuman lebih baik sebelum kita melakukan suatu hal itu kita lihat-lihat keadaan dulu. Kira-kira ada nggak sih cara yang lain gitu. Nah, kira-kira collecting term itu sepenting itu. Jadi ketika kita mengalihkan ini, itu kan nanti bilangannya lebih besar ya. Nanti menjumlahkannya atau mengoperasikannya nanti juga makin susah ketika bilangannya semakin besar, dan itu juga mengakibatkan ya kurang teliti atau gimana, karena kita udah susah dalam mengoperasikannya gitu. Jadi lebih baik kita lihat-lihat keadaan dulu baru kita tentukan, oh iya saya mau pakai cara ini gitu. Nah, tapi perasaan seperti itu tidak muncul secara tiba-tiba, nanti banyak proses yang harus dilalui. Mungkin kalian harus mengalihkan ini dulu waktu awal-awal gitu. Nanti lama-kelamaan bakalnya kalau wah ini mah nggak perlu saya distributifkan di awal gitu. Kira-kira itulah peran collecting term ini. Gitu. Oke, udah segitu aja. Silahkan Mas Genta. Makasih Kakak Surya. Makasih Kakak Surya telah mengajarkan kami semua.
Kayak bapak sama anak. Apa itu? Gue tandain. Ditandain lu. Wah, Lord Surya nih langsung membuka mata batin ternyata. Halo. Gimana nih Sur buat next SWU atau DWU kita bakal bahas apa lagi nih? Lebihnya lu sih, tapi buat minggu depan kayaknya gue ya gantian. Iya. Nanti bahas lanjutin ini aja, Game. Boleh. Nanti kita diskusin. Biar urut. Siap. Gento mirip nanti- Babe, ditandain lu Karina. Bahas ini. Nanti soal yang ini mungkin gua buat pembahasannya aja nanti biar bisa Bahas. enak share catatannya. Bahas integral parsial. Waduh. Bahas integral parsial. Itu dulu teman-teman. Kata Mufaki lipat-lipat aja. Iya, dia mau udah jago. Belajar sama dia aja, dia mau udah jago. Belajar sama dia aja coba dah. Ngomong nih, sepuh-sepuh MTK tuh suka merendah. Halo. You don't know me, but I know you. And I want to play a game. Lah bajunya Kopel mana ada? Agak ada anjir. Enggak ada. Ini bajunya Babe ini, Bro. Gua pakai. Gimana cuy? Ada pertanyaan nggak? Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sebelum sini kita aja. udahan? Kalau sepi mah nggak usah diadain lagi minggu depan. Iya, Be, bener. Ini nggak ada yang on cam. Masalahnya, udahlah kayaknya kalian udah pada bisa kali ya belajar matematika. Kita paling nanti SWU-nya paling ya secara ya nggak ada kayak jadwal kayak gini lagi dah kalau nggak ada yang on cam. Ngambek Sur, ngambek Sur. Ngambek aja Sur, gak apa-apa. Kalau lu yang ngambek, Gue tuh berharapnya rame pada tiktokan ya kan. Wih, gue mau dong jelasin dong, atau gue mau nanya dong. Gue yang gue bayangkan seperti itu sebenarnya. iya. Ternyata. Dan itu kita SWU juga yang gue sama Ulil juga kan bahas-bahas gak ada diam-diaman. Iya. Iya Nah, nih. ya udah dah. Sur, ngambek aja nggak apa-apa. Kalau lu ngambek, kita stop. Gak apa-apa, mungkin karena masih baru mungkin, tapi besok-besok harus banyak diskusinya cuy. Ya, bener. Karena kan kalau misalnya Surya doang yang ngomong, nanti kayak tadi misalnya ada ide-ide buat ngerjain gitu, malah nggak dapet kita. Jangan pelit info lah teman-teman. Kita nanya aja nggak apa-apa. Ya, di sini pasti yang nonton juga udah pada suhu sebenarnya cuy. Iya, jadi jangan nggak mau berbagi aja mungkin. Parah, bener. Kalau nggak aktif diskusinya, minggu depan belajarnya gue cepetin. Gue suruh pakai pindah ruas, gue suruh pakai rumus cepat pokoknya. Tadi masih ada yang ini ngomong. Mana ya tadi ya? Kan tadi Surya ngejelasin yang A per 1 per B. Nah itu dibalik aja Sur. Iya, nggak apa-apa. Respect. Rumah lu gua balik. Respect. Lah sepi gini udah dah. Minggu depan gimana nih? Masih dipikirkan Dok lah nanti kalau Ya, ke gue pikir-pikir lagi dah. Ya Be, nanti dibilangin ke Bang Imam kalau yang ikut cuma segini. Gua diskusiin lagi ke Bang Imam. Kayaknya Orang baru sekali udah pundung gak sih? lah gimana tuh? Kayak mana yang Pundung ikut banget segini? anaknya. Tuh, Babe langsung ngambek. Device-nya lain. Ya Allah, baru sekali. Nah, makanya nanti juga kenapa kita ngajadain DWU sama SWU kayak gini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen, yuk jangan Surya terus dong Kak. Boleh nanti kalian yang itu. Makanya kenapa kalian harus aktif gitu fungsinya ya. Supaya kalian juga bisa bantu ngejelasin, jangan Surya aja gitu. Berani untuk go on lah publik guys. Jangan diem-dieman.
Ini ada Bang Imam soalnya. Nanti gue bilangin, Bang, nih gimana nih Bang? Sepi nih. Apa di stop aja kali? Jangan dong. Ya, Reski on cam dulu, kata Bang Imam. Gen stop Gen stop Gen. Stop aja kali ya. Ya udah dah. Jangan dong. Malah stop. Kalau di stop nanti aku private aja. Ya udah, gini. Kita lihat ya nanti di DWU-nya yang Wendy, yang TU, kalau misalnya masih sepi atau enggak, itu dipikirkan lagi nanti buat Iya. DWU atau SWU-nya lagi. Kalian berarti artinya ya gimana ya, udah jago kali. Boleh. DWU berapa sih? Masih sepuh ini, kita masih pemula. Karena bahasnya yang receh Penipu. mungkin, Gen. Kita mah masih pemula. Ajarin aku Iya. dong. Ih, jangan gitu dong, jadi takut. Aduh. Ini soalnya yang on cam cuma berapa orang? Satu, ya dihitung jari lah. Sama Tadi jari, udah sama di-record jari ya? bawah. Tadi SWC udah apa di-record. lah gitu. Kenapa Sur? Udah di-record tadi. Udah gua stop deh. Oke.